saya akan menjelaskan tentang sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan yang mencakup yang baik dan yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Penggunaannya di dalam Al-Quran terdapat pada firman Allah yang berbunyi, Qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Quran Surah Al-Anfal ayat 38. Kemudian pengertian sunnah menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang telah dianjurkan oleh Nabi tanpa adanya pengharusan. Sunnah termasuk salah satu hukum dalam Islam, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dan terkadang mereka menggunakan istilah tersebut untuk menyebutkan lawan kata dari bid'ah. Maka mereka mengatakan kategori talak sunnah adalah begini, sedangkan talak bid'ah adalah begitu. Sedangkan pengertian sunnah menurut para ahli usul adalah sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan. Sementara menurut para ahli hadis adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi berupa perkataan, perbuatan, keputusan, persetujuan, sifat atau biografi. Dan sunnah merupakan sinonim dari hadis menurut mayoritas mereka. Adapun contoh perbuatannya seperti perbuatan beliau yang telah dinukil kepada kita seperti wudhu, cara sholat, manasik haji beliau, penjelasan beliau atas masalah-masalah, menentukan sumpah dan saksi dan lain-lain. Selanjutnya takrir, pengertiannya adalah persetujuan Allah atas apa saja yang muncul dari para sahabat yang berupa ucapan, perbuatan, yaitu dengan mendiamkannya dan tidak mengingkarinya, atau dengan menyetujuinya dan menambahkan penilaian baik terhadapnya. Kemudian kehujjahan sunnah. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan dan kehakiman, ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih. Maka ia menjadi hujjah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat yang mana para mujtahid menyimpulkan darinya berbagai hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukhalaf. Ada banyak perkara yang menunjukkan kehujahan sunnah, di antaranya yang pertama, nas-nas dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan untuk mengikutinya Rasulnya dan menaatinya. Allah berfirman, wa ma ataikumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Kemudian yang kedua, amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hukum yang sumber dari Rasulullah. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, kemudian hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang belum dijelaskan.
dan sunnah tidak lepas dari salah satu dari tiga hal tersebut. Imam Asy-Syafi'i telah menjelaskan hal ini dalam kitab Ar-Risalah, di mana beliau membagi hukum kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas, seperti mewajibkan kita berzakat, sholat, haji, mengharamkan perbuatan keji dan nampak atau yang tersembunyi, perzinaan, minuman keras, makan bakai, daging babi. Begitu juga penjelasan pokok-pokok tentang halal dan haram. Yang kedua, hukum di dalam Al-Quran bersifat global. Kemudian Rasulullah merincikannya melalui sunnah qauliyah atau sunnah perkataan, dan amaliyah, sunnah dalam bentuk perbuatan, seperti rincian waktu-waktu salat, jumlah rakaat salat, dan semua hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu al-mutawatir dan al-ahad. Al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad, dan mereka semua bersandar kepada panca indera. Kemudian hadis al-ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, dan ia dikategorikan menjadi hadis yang masyhur, aziz atau gharib. Maksud dari masyhur yaitu pengertiannya menurut para ahli hadis adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari dua dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. Para ahli fikih menamakannya dengan al-mustafid, dan ketenarannya ya al-mustafid diambil dari istilah air meluap. Contoh hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis adalah hadis riwayat Anas bahwasanya Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan. Beliau melaknat Ril dan Zakwan. Kemudian aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad, di mana perawi pada suatu tingkatan tidak kurang dari 2 orang, walaupun pada sebagian tingkatan jumlah perawinya lebih dari 2 orang. Ia dinamakan aziz karena ia kuat karena adanya jalur lain yang ikut. Kemudian gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja pada seluruh tingkatan sanad. Contohnya adalah hadis yang melarang menjual dan menghibahkan wala. Wala adalah orang yang mendapatkan warisan sebuah harta dari budaknya yang telah ia memerdekakan ketika budak tersebut meninggal dunia, sementara budak tidak meninggalkan seorang pun dari ahli waris yang akan mewarisi harta peninggalannya. Kemudian yang terakhir, sunnah yang qat'i dan zoni. Sunnah yang mutawatir sumbernya pasti dari Rasulullah, karena yang mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain, dan terkadang juga tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila mengandung makna yang lebih dari satu. Sementara sunnah yang ahad sumbernya belum pasti dari Rasulullah, karena sanadnya tidak memberikan kepastian akan kebenaran suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila nasnya tidak mengandung takwil, dan terkadang juga tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila nasnya memungkinkan untuk ditakwil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dan dalam mengungkap statusnya.
Banyak kalangan ahli hadis yang memperhatikan penulisan-penulisan hadis yang menunjukkan letak suatu hadis sesuai sumbernya yang murni, yang menyebutkan syaratnya serta menjelaskan kedudukannya. Kitab-kitab yang posisinya berada di bawah kitab di atas adalah kitab-kitab yang menghubungkan suatu hadis kepada kitab-kitab yang bukan merupakan kitab hadis yang pokok, sehingga kitab-kitab tersebut menginformasikan kepada pembaca bahwa hadis tersebut pernah ditulis di dalam kitab tertentu, walaupun kitab tersebut bukanlah salah satu dari sumber hadis yang pokok. Kemudian hadis-hadis masyhur atau maudhu, palsu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan perhatiannya terhadap hadis-hadis ini yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan kedudukannya dan derajatnya yang dhaif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun banyak tersebar di lisan-lisan masyarakat. Dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhu saja. Kitab-kitab yang memperhatikan hal tersebut, salah satunya adalah Al-Laili Al-Masurah fi Al-Hadis Al-Masyurah mimma Al-Lafahu At-Tab walaysa lahu al-fi asyar karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab mustalah hadis dan kitab-kitab rijal, para perawi hadis, jar dan takdil yang disertai dengan standar-standar yang menentukan kesahihan sanad maupun matan. Mereka berbicara mengenai syarat-syarat diterimanya seorang perawi dari sisi adalah merupakan pecahan dari kata adil. Maksud dari perawi yang adil menurut ulama yaitu adanya perawi tersebut merupakan seorang muslim yang balik, yang berakal sehat, serta bebas dari perbuatan maksiat dan dari perilaku-perilaku yang mencoreng harga dirinya. Kemudian awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal tulisan ataupun bacaan. Namun Makkah yang merupakan pusat perdagangan menjadi saksi atas keberadaan sebagian orang yang bisa menulis dan membaca pada saat sebelum diutusnya Nabi. Meskipun sejarah mencatat bahwa jumlah mereka hanyalah belasan orang, sebagaimana di Madinah juga terdapat segelintir orang yang bisa menulis dan membaca. Inilah maksud dari istilah yang sering diucapkan dalam menyifati orang Arab bahwa mereka adalah kaum ummiyin. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih daripada penduduk Madinah. Hal ini ditunjuk dengan sikap Rasulullah terhadap penduduk Mekah yang menjadi tawanan saat perang Badar, yang mana Rasulullah memberikan pilihan untuk menembus diri mereka masing-masing dengan mengajarkan membaca dan menulis 10 anak Madinah. Kemudian di saat wahyu mulai banyak yang turun dan dihafalkan oleh banyak sahabat, dan di saat tidak ada rasa kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran, maka Rasulullah memberikan izin khusus kepada sebagian sahabat untuk menulis hadis agar tulisan tersebut dapat membantu mereka untuk menambah kekuatan hafalan jika mereka khawatir akan lupa. Sementara hafalan mereka belum tentu melekat kuat di otak mereka. Dengan ini akhirnya terwujud titik temu antara nas-nas yang saling bertentangan, yaitu antara nas yang melarang dari penulisan hadis dan nas yang membolehkannya. Setelah generasi Islam pertama berlalu, terjadilah kesepakatan atas diperbolehkannya penulisan hadis.
Dapat disebutkan dari sebagian riwayat bahwa Rasulullah pada akhir hayatnya memberi izin secara umum untuk menulis hadis setelah beliau merasa aman untuk tidak terjadi pencampuran antara sunnah dan Al-Quran, sebagaimana saat sebelum wafat beliau ingin menuliskan sebuah tulisan untuk kaum muslimin agar mereka tidak tersesat setelah berkepergian beliau, dan beliau tidak mempermasalahkan penulisannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam hadis riwayat Umar. Kemudian ijtihad Rasulullah. Dakwah Rasulullah bersandar pada mentauhidkan Allah dan melepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah keseruan para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara hal penting dalam dakwah tersebut adalah hendaknya kaum mukminin dididik untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan, dan hendaknya kepribadian mereka dibangun atas jalan yang lurus sehingga berjalan sesuai petunjuk Allah serta mengikuti jejak Rasulullah. Para ulama telah bersepakat bahwa para nabi, semoga keselamatan tercurah atas mereka, adalah maksum. Mereka terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan berita-berita dari Allah yang berupa syariat. Hal ini berbeda dengan manusia selain mereka, di mana mereka tidak maksum terjaga. Kemudian ijtihad para sahabat pada masa Rasulullah. Rasulullah telah menyetujui Mu'adz atas ijtihad yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak dia dapatkan dari nas dari Allah maupun Rasulnya. Diriwayatkan dari beberapa sahabat dari Mu'adz bahwa Rasulullah berkata kepadanya pada saat beliau mengutusnya ke Yaman. Rasulullah berkata, "Apa yang akan engkau berbuat jika engkau memerlukan putusan hukum?" Dia berkata, "Aku memutuskan sesuai hukum yang terdapat dalam kitabullah, Al-Quran." Nabi kembali bertanya, "Bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya di dalam kitabullah?" Dia menjawab, "Maka dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya dalam sunnah Rasulullah?" Dia menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku dengan sungguh-sungguh." Lalu Nabi memukul dadanya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulnya kepada sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah." Ijtihad yang mereka lakukan, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa para sahabat dahulu melakukan ijtihad pada masa Nabi dalam banyak permasalahan, dan Nabi tidak mencela perbuatan mereka. Sebagiannya mereka melakukan pada saat Nabi tidak bersama mereka, dan sebagian lainnya saat mereka melakukan di hadapan beliau. Salah satunya ijtihad yang mereka lakukan pada saat mereka tidak bersama Nabi. Kemudian ijtihad yang mereka lakukan saat Nabi berada di hadapan mereka. Kemudian ciri tasih dalam Al-Quran dan Sunnah. Satu, ma'ruf dan mungkar. Yang kedua, memiliki syariat cakupan yang luas. Ciri yang ketiga yaitu syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah. Yang keempat, nas-nas dalam syariat Islam mencukupi kebutuhan manusia. Tentang ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Telah kita isyaratkan sebelumnya bahwa tasyri pada periode Mekah telah menetapkan pondasi-pondasi dan kaidah-kaidah yang dibangun di atasnya tasyri pada periode Madinah.
Dan tasri pada periode Madinah merincikan hukum-hukum yang dibangun atas tasri periode Mekah. Di sini kami paparkan kepada Anda sejarah tasri untuk sebagian hukum-hukum tersebut. Yang pertama pada urusan ibadah. Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat salat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul, sebagaimana yang tersirat dalam surat Al-Muzammil. Ia termasuk surat yang pertama kali diturunkan, yaitu ya ayyuhal muzammil qulil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit dari seperdua itu, dan bacakanlah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Muzammil ayat 1-6. Maka dari itu sebagian ulama berpendapat bahwa hukum sholat satu malam penuh pada awal mulanya adalah wajib, kemudian turun keringanan setelah 16 bulan, sebagaimana yang terkandung pada bagian akhir surat tersebut, dengan mewajibkan sholat pada sebagian malam saja. Kemudian masuk ke urusan muamalah atau jual beli. Larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Husain bin Waqid Mutasil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk Madinah merupakan orang-orang paling buruk dalam takar menakar. Allah menurunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin, yang artinya celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Akhirnya mereka pun memperbaiki takarannya setelah itu. Al-Tadfif adalah pengurangan dalam takaran maupun timbangan, baik dengan menambahnya ketika menuntut sesuatu dari orang lain atau dengan menguranginya ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Dengan inilah Allah menafsirkan firman-Nya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun, yaitu artinya orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar untuk atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 2 dan 3. Kemudian lanjut kepada urusan yang ketiga, yaitu urusan kehidupan rumah tangga. Al-Quran yang turun di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan, dan Rasulullah menghapus pernikahan jahiliyah. Islam memotivasi untuk menikah dan melarang dari tabatul. Tabatul adalah menyengaja untuk tidak menikah agar lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Hukum-hukum seputar nikah disyariatkan pada awal fase Madinah, dan kebanyakan hukum tersebut tercantum dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim.
fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in iftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adatna alla ta'ulu wa ma tun nisa'a sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'am mari'ah, yang artinya maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. An-Nisa ayat 3 dan 4. Kemudian yang keempat yaitu masalah kejahatan pidana. Syariat rajam dalam perzinahan atas seorang yang muhsan turun pada tahun keempat setelah hijrah, yaitu ketika terjadi peristiwa perzinahan antara laki Yahudi dan wanita Yahudi, maka Rasulullah merajam mereka berdua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dengan membawa laki-laki dan wanita dari kalangan mereka yang telah berzina. Lalu beliau bersabda, hukuman apa yang kalian dapati di dalam kitab pedoman kalian? Mereka menjawab, kami melumuri muka mereka berdua dengan warna hitam hingga mereka merasa hina. Lalu beliau bersabda, kalian telah berdusta, sungguh dalam kitab kalian terdapat hukum rajam. Maka bawalah Taurat kemari dan bacalah jika kalian benar-benar orang yang jujur. Maka mereka pun mendatangkan Taurat beserta orang yang ditugasi untuk membaca kitab tersebut. Maka dia pun membacanya hingga ia sampai pada suatu bagian dari kitab itu. Ia pun menutupkan tangannya padanya, lalu dikatakan padanya, angkatlah tanganmu. Maka ia pun mengangkat tangannya dan ternyata lembaran itu bersinar. Maka ia atau mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya di dalamnya terdapat perintah rajam, akan tetapi kami selalu menutup-nutupinya di antara kami. Maka Rasulullah memerintahkan untuk merajam mereka berdua. Ibnu Umar berkata, sungguh aku melihat si laki-laki melindungi si wanita dengan tubuhnya agar terhindar dari bebatuan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah merajam seorang laki-laki dari kabilah Aslam serta seorang laki-laki dan perempuan Yahudi. Kemudian yang kelima yaitu urusan jihad dan gerilya, hubungan antar negara. Syariat izin untuk berperang diturunkan kepada tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah, yaitu dengan diturunkannya firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ba'duhum bi ba'dil dimat sawami'u wa biya'u wa salawatum wa masajidu yudhkaru fi hasmullahi katsira wa la yansurannallahu ma yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian orang yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar,
dan kepada Allah lah kembali segala urusan.